Saya dalam merawat kopi itu ada dua cara yang saya terapkan. Kalau yang namanya miwil, ngeranting, atau bahasa kerennya itu sortasi, itu banyak yang bilang ngeranting itu selera. Saya sukanya seperti ini, saya maremnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Calon Kaji. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Saya ucapkan terima kasih buat sampean yang sudah klik channel saya ini. Mudah-mudahan video-video yang saya bagikan bisa membawa manfaat atau minimal bisa menjadi bahan pertukaran informasi. Di video kali ini saya ingin sedikit sharing mengenai kegiatan saya di sore hari ini. Ini tepatnya di sore hari ini pemirsa. Namun sebelum lebih lanjut, sedikit review cuaca pemirsa. Di tempat saya habis luhur diguyur hujan sampai kurang lebih jam 3, dan mungkin saat ini sekitar setengah 4 sore, masih ada waktu sedikit. Dan kebetulan saya memang ada kebun yang posisinya di belakang rumah. Jadi sembari nunggu asar ini saya keliling-keliling ke kebun pemirsa, ngeliat suasana buah kopi. Dan yang saya videokan ini adalah kopi Tugusari untuk wilayah Gunung Sari pemirsa. Kopi Tugusari untuk wilayah Gunung Sari. Keadaannya cuma seperti ini. Alhamdulillah ini. Untuk kebun yang kopinya saya videokan ini kebun yang sama sekali saya untuk tahun ini nggak menggunakan pupuk pemirsa. Baik pupuk tabur atau pupuk semprot-semprot itu saya untuk tahun ini nggak pakai karena memang tidak ada dananya. Tapi alhamdulillah keadaannya masih seperti ini. Dan ini sembari ngelihat keadaan buah kopi, saya ingin sedikit menjawab beberapa komentar. Kalau nggak salah itu yang saya ingat, Kang Kaji sekali-kali bikin tutorial penyimpanan bahan. Nah ini saya mau menjawabnya mengenai penyimpanan bahan atau sortasi lah mungkin bahasanya. Karena memang saya jarang sekali membuat tutorial mengenai penyimpanan bahan. Kenapa tutorial penyimpanan bahan itu saya jarang sekali melakukannya? Karena begini pemirsa, saya dalam merawat kopi itu ada dua cara yang saya terapkan. Jadi kebanyakan kalau orang di kampung saya itu kalau yang namanya miwil, ngeranting, atau bahasa kerennya itu sortasi. Ngeranting itu selera. Saya sukanya seperti ini, saya maremnya seperti ini. Nah, dari pendapat-pendapat yang seperti itu, ya saya setuju juga tidak. Makanya saya jarang membuat video itu yang masalah sortasi pemirsa. Kalaupun ada itu nggak banyak di video saya. Karena prinsip saya itu begini. Saya kalau mau ngeranting atau saya kalau mau miwil itu melihat cuaca pemirsa. Seperti yang ada di video ini.
Ini kalau menurut para pakar ini masih bisa dikategorikan salah ini pemirsa. Menurut para pakar. Karena kalau para pakar itu yang saya pelajari itu hanya menyimpan beberapa tunas raja saja. Tapi kalau dalam prinsip saya itu enggak seperti itu. Saya melakukan pemangkasan sedikit agak berani itu memang kalau curah hujan itu tinggi. Maka saya melakukan pemangkasan itu sedikit agak berani atau kendel lah kalau bahasanya, ngerantingnya kendel, main daldel itu kalau curah hujannya tinggi. Tapi kalau curah hujannya seperti tahun kemarin, untuk di tahun 2023 itu kan kemarau. Jadi ya saya ngeranting itu tidak terlalu berani. Tidak terlalu berani melakukan pemangkasan. Ya kelihatannya memang seperti ini pemirsa. Tapi ya buahnya, nah ini buahnya. Saya juga sudah melakukan penyimpanan bahan, tidak banyak. Tuh, sedikit masuk ke dalam. Kopi saya itu yang jundet pemirsa, jundet. Nah ini jundet pemirsa. Tapi untuk di tahun 2023 yang akan dipanen di tahun 2024 ini, kalau dari pengamatan saya itu justru yang buahnya lebat itu ya yang kopinya gembruyung seperti ini pemirsa. Karena di 2023 kemarin itu panas. Kita lihat buahnya. Nah ini. Nah seperti ini. Kesini lagi juga seperti ini. Ini kalau dibiak atau dibuka itu di dalam-dalam itu lumayan lembut pemirsa. Makanya saya jarang sekali membuat konten yang berhubungan dengan ngeranting atau penyimpanan bahan. Karena ya itu tadi, kalau prinsip saya itu penyimpanan bahan dan pemangkasan itu saya main kira-kira dengan keadaan cuaca. Di tahun 2023 kan kemarau. Nih, justru yang di dalam-dalam ini, yang ngiyup ini malah gembel buahnya pemirsa. Nih, kita lihat lagi ke sini pemirsa. Ini gacor pemirsa yang di bawah-bawah. Karena untuk di wilayah saya, khususnya di kebun saya ini, naungannya itu sedikit sekali. Jadi saya pakai naungan ya ranting kopi itu sendiri. Ini kalau kita biak ini pemirsa. Nah ini. Kalau rantingnya tumpang tindih. Nah itu. Tumpang tindih. Jadi kalau kita buka ini pemirsa, ini lumayan. Ini masih lumayan pemirsa. Kalau bahasa saya ini yang gembruyung seperti nggak ada jarak, apalagi kalau kita lihat dari bawah. Nah, misalnya kita masuk seperti ini tuh, seperti nggak beraturan. Nah ini, tapi kalau kita dekatkan kameranya ya buahnya gacor pemirsa. Jadi intinya pemirsa, sahabat tani dimanapun Anda berada, mungkin sampean yang kemarin sempat bertanya, Kang, sekali-kali nggawe tutorial penyimpanan bahan. Jadi jawaban saya itu kalau sebenarnya penyimpanan bahan atau pemangkasan itu menurut pendapat saya ya kita sesuaikan saja dengan cuaca pemirsa.
Kalau cuacanya memang panas ya ngerantingnya jangan terlalu berani. Kalau memang banyak hujan ya monggo silahkan ngerantingnya agak berani. Ini lumayan pemirsa. Kalau untuk yang di sebelah sono yang agak jauh, itu kemarin saya mencoba mangkasnya itu berani, kendel lah istilahnya, ngerantingnya kendel. Sudah nggak ada bayang, ngerantingnya kendel, ternyata panas. Banyak yang lumayan jedot, yang di wilayah sebelah sono itu lumayan jedot. Ini saya ngeranting kemarin itu cuma saya buang batang kuning, batang kering, dan yang kira-kira nggak pantas untuk dipelihara ya sudah saya buang, sisanya saya biarkan. Nah ini buahnya masih alhamdulillah. Cuma resikonya sahabat tani, kalau kita pemangkasan itu kurang berani, itu resikonya biasanya di waktu musim nanti metiknya sedikit agak repot. Terus resikonya lagi biasanya semutnya banyak tuh. Tapi kalau cuma masalah metiknya repot, semutnya banyak, itu kan tidak jadi masalah lah, semua itu masih bisa kita atasi. Nah ini, jadi sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sampean yang bertanya atau yang meminta dibuatkan tutorial pemangkasan, mungkin di video-video yang akan datang itu saya buatkan tutorial pemangkasan. Sampai di sini dulu videonya. Salam tani, salam sukses, salam bahagia. Selalu berbahagia walaupun menjadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.